Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi. Saat ini saya sedang berada di satu tempat, di satu desa tepatnya di Kabupaten Muara Enim. Ya, namanya Desa Sumber Mulia. Saya ada di sini bersama dengan rekan-rekan dalam rangka pelayanan mission trip ke beberapa gereja yang ada di tempat ini. Senang sekali bisa ada di tempat ini tentunya, di tempat yang baru, dengan suasana yang baru. Dan ada kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan kepada saudara-saudara seiman yang ada di tempat ini, dari anak-anak kecil sampai kepada orang dewasa. Satu kesempatan yang indah selama beberapa hari ada di tempat ini. Dan saat ini pun saya ingin membagikan satu bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan saya bersama dengan tim di hari ini. Satu ayat dari 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, itu adalah firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini berbicara tentang kasih karunia, dan itulah juga tema renungan kita. Semuanya karena kasih karunia. Rasul Paulus sungguh merasakan bagaimana kasih karunia Allah di dalam kehidupannya. Dahulu dia adalah seorang yang sangat membenci kekristenan, yang berusaha untuk mengejar, bahkan mau menganiaya, membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Tetapi sekarang, artinya ketika dia menuliskan surat Korintus ini, dia sudah menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang misionaris, menjadi seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa dalam memberitakan firman Tuhan. Dan dia berkata di sini, semua oleh karena kasih karunia Allah. Ada 3 hal di sini yang menjadi penekanan penting. Pertama, bahwa kehidupan itu adalah kasih karunia Allah. Baik itu berkaitan dengan kehidupan sekarang, maupun kehidupan yang akan datang, kehidupan yang kekal, itu diakui oleh Rasul Paulus sebagai kasih karunia Allah. Maka dia memulai di sini, dikatakan di dalam ayat 10, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Semua karena kasih karunia. Saudara, keselamatan itu adalah kasih karunia semata-mata. Sola gratia, bukan hasil usaha kita, bukan karena kebaikan kita, dan tidak mungkin bisa dibeli. Jadi sekalipun dikatakan keselamatan itu adalah kemurahan, tapi tidak murahan. Kemurahan tidak sama dengan murahan. Tetapi keselamatan kita harganya mahal, karena ditebus oleh darah Kristus yang mahal dan tak bercacat, tak bernoda. Maka inilah yang menjadi satu penekanan penting di dalam surat Korintus ini. Paulus membahas banyak hal, bagaimana kehidupan berjemaat, supaya tetap hidup dalam kesatuan, tidak dalam perselisihan, tidak dalam perpecahan, bagaimana kehidupan jemaat supaya tetap dalam kekudusan, supaya tidak hidup di dalam asusila atau tindakan-tindakan amoral, bagaimana supaya jemaat giat melayani dengan segala pengetahuan, dengan segala karunia-karunia rohani. Itu ditekankan di dalam pasal-pasal sebelumnya. Tetapi dia berkata kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya sama sekali. Jadi keutamaan kasih juga ditekankan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Tetapi kemudian dia berkata, kalau aku memperoleh keselamatan, itu karena Kristus. Maka dalam ayat 3 pasal 15 dia berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, saudara-saudara, mari kita cermati bagian ini. Rasul Paulus mau menegaskan, kalau aku ada, kalau aku hidup, aku memperoleh keselamatan, semua karena kasih karunia. Dan kasih karunia itu bisa kita alami, karena ada satu pribadi yang rela berkorban, yang rela mati disalibkan. Itulah Yesus Kristus. Tapi dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit pada hari ketiga, memberikan kita kemenangan. Nah, ini luar biasa. Jadi inilah yang harus kita syukuri sebagai kasih karunia Allah yang begitu agung di dalam kehidupan kita. Tapi yang kedua, dia juga berkata, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Jadi ini bicara tentang pelayanan. Bahwa pelayanan adalah kasih karunia. Setelah Paulus mengalami pertobatan, memiliki kepastian hidup kekal, kemudian berikutnya dia menyerahkan hidupnya dipakai Tuhan untuk melayani. Dan dia berkata, kalau aku bisa melayani, kalau aku bisa bekerja, dan dia berkata aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Artinya bahwa dia seorang yang gigih memberitakan Injil. Di dalam catatan sejarah bahwa seluruh Asia kecil, seluruh kota-kota di Asia kecil, dia sudah kunjungi, dia sudah masuk ke sana memberitakan Injil. Dan kerinduannya untuk terus memberitakan Injil, mau sampai ke Eropa, mau ke Roma, ke Spanyol, itu menjadi satu kerinduannya. Sampai akhirnya dia mati, ya, menjadi martir karena Injil. Dan dia berkata itu semua apa? Kalau dia bisa melayani, karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Saudara dan saya, kalau kita bisa melayani, itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia, kepercayaan yang istimewa. Karena itu terimalah, jalanilah setiap pelayanan dengan sukacita, jangan bersungut-sungut. Ya, saya juga menyatakan itu kepada tim yang bersama-sama dengan saya. Jalani dengan sukacita. Tidak usah melihat kepada kesulitan-kesulitan, itu biasa. Belum sebanding. Jikalau dibandingkan dengan penderitaan Paulus. Kalau kita membaca bagaimana kisah kehidupan Paulus. Wah, luar biasa dia. Banyak penderitaan. Dia pernah mengalami cambukan, kemudian dipenjara, mengalami penganiayaan, ancaman, mau dibunuh, dan seterusnya. Tetapi dia bisa terus menjalani kehidupan dengan berserah kepada Tuhan. Karena dia memang percaya kalau Tuhan yang sungguh-sungguh memberikan kepercayaan untuk melayani, maka Tuhan akan membela dia. Jadi semua karena kasih karunia. Dan yang terakhir di sini dikatakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini bicara tentang penyertaan atau pemeliharaan Allah. Itu juga adalah kasih karunia. Jadi hidup itu, keselamatan itu kasih karunia. Tapi pelayanan juga adalah kasih karunia. Dan yang ketiga, bahwa pemeliharaan atau penyertaan itu juga adalah kasih karunia Tuhan. Sekalipun dia banyak mengalami penderitaan, kesulitan, tapi Tuhan menyertai. Jadi penyertaan Tuhan menjadi satu kunci bagaimana kita bisa melewati semua tantangan. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin bisa melewati kehidupan maupun pelayanan yang begitu sulit. Yusuf disertai Tuhan, dia luput dari berbagai bahaya. Para nabi, ya semua disertai Tuhan. Yeremia, Yesaya, semua mendapatkan penyertaan Tuhan. Saudara dan saya, kalau kita masih ada sampai sekarang, itu karena penyertaan Tuhan. Amin ya. Tuhan menjaga, memelihara. Prinsipnya, kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan mengutus kita, Tuhan menyuruh kita, dia berjanji menyertai kita. Itu juga dikatakan oleh Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan tetap sempurna bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengikut dia. Yang sungguh-sungguh mau menjalankan amanatnya. Sungguh-sungguh mau melayani. Maka percayalah, penyertaannya sempurna. Dia memelihara, dia mencukupkan. Dia akan senantiasa memberikan kita penghiburan demi penghiburan. Jadi karena itu, jangan pernah menyerah dalam hidup ini.
Jangan juga mengabaikan pelayanan, jangan mengabaikan terpenting. Yang terpenting bahwa kita harus mengingat bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan, maka berita keselamatan, berita tentang Yesus, kabar baik tentang keselamatan di dalam Yesus yang sudah mati dan bangkit itu harus terus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi ingatlah, sola gratia, semuanya karena kasih karunia. Karena kasih karunia kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena kasih karunia kita bisa melayani. Karena kasih karunia kita mendapatkan penyertaan atau pemeliharaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita semangat dan terus iman yang teguh dalam melanjutkan tugas mulia di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melakukan, menerapkan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom. Salam dari Muara Enim.